Yang paling penting adalah bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini dengan hasil yang baik. Halo, dengan saya Eva. Pertanyaan dari klien saya. Jadi bagaimana sih agar orang lain ketika kita berbicara sama dia mampu memahami apa yang kita maksud dan dia terbuka untuk menerima kita untuk menyampaikan sesuatu. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, situasi atau kondisi dari lawan bicara kita. Jadi situasi yang dimaksud adalah bagaimana moodnya, bagaimana emosi yang dia rasakan. Ini bisa kita lihat dari perilaku yang dia tampilkan. Dia lagi jawabannya ketus, misalnya kita coba buka pertanyaan nih, misalnya aku pengen ngomong nih, terus dia bilang apa sih, ngomong apa, kalau misalnya kayak gitu dan jawabannya ketus, maka udah stop dulu, hentikan dulu untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Tapi kalau misalnya nih dia iya kenapa, nah dalam artian jawabannya itu lembut dan ada penerimaan, maka ini adalah sinyal untuk bisa melanjutkan komunikasi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada yang bersangkutan. Setelah itu lihat dia sedang lagi apa juga. Jadi sedang apa itu, kalau dia sedang capek, sedang melakukan suatu aktivitas, nah di sini hindari untuk mengajak dia berbicara lebih dalam atau hal sensitif. Kalau misalnya dia sedang tidak ngapa-ngapain atau sedang santai, mungkin pilihan waktu akan lebih tepat. Jadi dia bisa menerima kalian untuk menyampaikan sesuatu. Kemudian ketika menyampaikan sesuatu, hindari yang namanya menjudge atau memberikan label di awal. Misalnya, kamu itu ya kok kasar banget sih sama aku misalnya. Nah, kalau dengan pembukaan kalimat seperti itu, maka bisa jadi yang bersangkutan akan defense. Dia akan memberikan batasan untuk mengajak kita berbicara. Jadi mungkin dia akan lebih tertutup, atau bisa jadi dia juga akan marah. Jadi ini ibarat kata kayak stimulus respon. Ibarat kata nih, kita kayak bermain bulu tangkis atau tenis. Ketika kita men-smash lawan kita, maka bisa jadi lawan kita itu akan men-smash balik. Jadi kita perlu nih yang pelan-pelan melemparkan bola atau melemparkan bulu dari permainan bulu tangkis ini. Nah, maka bisa dipastikan yang bersangkutan mungkin akan lebih pelan untuk menerima. Jadi sampaikan juga dengan cara yang lebih pelan. Jadi hindari untuk menjudge atau memberikan label negatif. Kalian menyampaikan apa yang dirasakan. Jadi lebih kepada apa yang kalian rasakan, karena rasa itu nggak pernah bohong. Ketika misalnya menyampaikan bahwa aku tuh lagi sedih, nah tunggu respon dari lawan bicara kamu. Ketika dia meresponnya dengan mengatakan bahwa kamu kenapa sih sedih-sedih terus, nah maka kalau jawabannya seperti itu, maka hentikan dulu, tunggu situasi yang tepat ya. Tapi kalau misalnya dia bertanya balik dalam artian ada keterbukaan dari lawan bicara kamu, misalnya dia bilang, iya kamu kenapa kok sedih, bisa diceritain, atau kamu kenapa. Nah kalau seperti itu, maka boleh kalian melanjutkan pembicaraan kalian atau kalimat yang ingin kalian sampaikan. Jadi di sini lebih kepada apa yang kalian rasakan ya, dari menjudge atau memberikan label negatif. Jadi lebih kepada apa yang kamu rasakan. Misalnya aku lagi sedih, aku lagi sedang mood nih. Nah, dan di akhir kamu bilang sama yang bersangkutan bahwa saya butuh bantuan, kira-kira saya harus bagaimana untuk menyikapi permasalahan saya, walaupun itu kaitannya dengan lawan bicara kamu, misalnya dengan pasangan kamu, misalnya sesuatu pertentangan atau ada konflik. Nah, maka ajak dia apa yang harus kamu lakukan supaya konflik ini bisa terselesaikan dengan hasil yang baik tanpa ada yang tersakiti. Jadi lebih kepada itu tadi, bisa jadi win-win solution, bisa jadi juga lawan bicara kamu memahami apa yang kamu rasakan. Oh, ternyata
misalnya ternyata perilaku dia yang lawan bicara kamu itu ternyata menyakiti perasaan kamu nih, nah dia perlu tahu bahwa itu yang kamu rasakan dan dia tidak ada hak untuk misalnya marah karena kamu pun merasakan sedih, karena pasti ada sesuatu sebab kan, ada stimulusnya kan, ada sesuatu yang membuat perilaku dia yang membuat kamu sedih. Nah itu yang kamu sampaikan, tapi itu tadi yang saya bilang, hindari untuk menjudge dan memberikan label negatif, dan hindari pula juga untuk yang namanya marah di awal, karena itu tadi juga yang saya bilang, dia akan defense. Ketika dia defense, dia akan melindungi egonya dan tentu akan konflik itu bisa terjadi, dan ibarat kata tidak akan ada perselesaian masalah, yang ada malah bisa selisih paham ataupun masalahnya bisa semakin rumit seperti itu. Dan ketika pada saat kalian lagi menyelesaikan masalah kalian atau mengkomunikasikan masalah dan di sini ada pertentangan, itu adalah hal yang biasa. Yang paling penting adalah bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini dengan hasil yang baik. Kalau misalnya pada saat itu memang semuanya lagi dalam kondisi yang tegang atau ego masing-masing, maka mungkin bisa istirahat sebentar untuk menyelesaikan masalah ini. Tunggu ketika keadaan emosi kalian itu bisa lebih tenang, karena permasalahan akan lebih enak ketika diselesaikan dalam suasana hati yang lebih tenang dan emosinya lebih positif daripada kalian tegang dan emosinya lebih banyak emosi negatif. Yang ada nanti kalau emosi negatif yang terjadi malah saling menumpahkan sampah ya. Nah sama-sama buang sampah ya, hasilnya juga akan lebih negatif seperti itu, tidak akan maksimal hasilnya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat ya.